Hukum akal terbagi kepada 3 bagian. Ahkamul aqli la mahala yal wujubu summa al-istihalah summa al-jawaju sadisul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Yang pertama adalah wajib aqli. Hukum akal ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, oleh karena ini menjadi landasan berpikir. Sebab kalau tidak paham hukum akal, nanti dalam cara berpikirnya tidak tertib. Yang pertama adalah perkara wajib aqli, yaitu sesuatu atau perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Jadi akal mewajibkan keberadaannya, tidak boleh tidak ada. Ini perkara disebutlah dengan apa? Wajib akli. Tidak boleh tidak ada kemudian ada, tidak boleh didahului ketidakadaan lalu diadakan, atau sewaktu-waktu menjadi tidak ada, tidak boleh. Ini perkara namanya perkara wajib aqli, yaitu Allah dengan sifat-sifatnya. Allah dengan sifat-sifatnya disebut apa? Wajib aqli. Wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Tidak boleh didahului ketidakadaan atau didatangi ketiadaan, tidak boleh. Wajib adanya, tidak boleh didatangi ketiadaan baginya. Yang kedua adalah mustahil aqli. Al mustahilu kullu ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili, yaitu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal akan keberadaannya. Jadi akal memustahilkan akan keberadaannya, tidak diterima oleh akal akan keberadaannya. Ini perkara ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan dalam akal akan wujudnya, akan keberadaannya. Seperti adanya sekutu bagi Allah, adanya keserupaan bagi Allah. Nah itu namanya apa? Mustahil aqli, mustahil secara akal. Lalu yang ketiga adalah jaiz aqli, atau kadang juga disebut dengan mungkin aqli, yang dimaksud sama, yaitu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, adalah perkara yang dapat digambarkan oleh akal akan keberadaannya dan ketiadaannya. Artinya akal menerima akan barang ini, akan perkara ini terhadap keberadaannya atau ketiadaannya, disebut dengan jaiz aqli. Adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal, yaitu alam ini dengan segala isinya, segala sesuatu selain Allah, yaitu alam,
kullu ma siwallah. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di antara langit dan bumi, itu semua adalah mungkin akli atau jaiz akli. Adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Itu semua itu semua memiliki permulaan. Semula tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Makanya disebut dengan apa? Jaiz akli atau mungkin akli. Nah, fahami 3 hukum akal ini. Yang pertama tadi apa? Wajib akli. Wajib akli yaitu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Lalu yang kedua mustahil akli. Mustahil akli yaitu apa? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak dapat diterima atau digambarkan oleh akal akan keberadaannya. Artinya perkara yang mustahil adanya. Lalu yang ketiga jaiz akli. Jaiz akli apa itu? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang dapat diterima atau digambarkan oleh akal akan keberadaannya dan ketiadaannya. Sifat qudrah Allah. Lanjutan pembahasan yang minggu lalu, kita membahas terkait sifat zat Allah atau sifat-sifat yang pokok yang banyak penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, yaitu 13 sifat atau menurut sebagian ulama 20 sifat atau sifat 20. Sifat qudrah Allah, makna harfiahnya qudrah bahwa Allah maha kuasa, adalah maknanya takhsis al-mumkinil aqliyyi bi ba'di ma yajuzu alaihi duna ba'din wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Pengertian qudrah Allah artinya penghususan oleh Allah terhadap perkara mungkin akli. Ya, lihat di sini, terhadap perkara mungkin akli. Bukan terhadap perkara wajib akli dan mustahil akli, tapi terhadap perkara mungkin akli. Bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian apa yang boleh atasnya itu perkara mungkin akli, duna ba'din, tanpa sebagian yang lain. Wa bi sifatin duna ukhra, dengan sifat tertentu tanpa sifat yang lain. Penghususan oleh Allah terhadap perkara mungkin akli dengan sifat-sifat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah terhadapnya, dengan sifat tertentu tanpa sifat yang lain, dengan waktu tertentu tanpa waktu yang lain. Wa bi waqtin duna akhar. Contoh seperti saya bagian daripada perkara mungkin akli. Allah menciptakan diri saya dengan fisik seperti ini, tanpa fisik yang lain. Misalkan tanpa lebih ganteng, ngomong saya ganteng gak ini? Atau tanpa lebih buruk, tanpa lebih besar, tanpa lebih kecil, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Allah akan keberadaannya. Dan sifat seperti inilah apa yang dikehendaki oleh Allah akan keberadaannya. Wa bi waqtin duna akhar, dan dijadikan pada waktu sekarang ini, zaman sekarang ini, tanpa waktu yang lain. Bukan 100 tahun yang lalu, atau bukan nanti 100 tahun kemudian, tapi zaman sekarang ini. Nah, jadi
keberadaan saya di waktu ini dengan sifat seperti ini, itulah apa? Kehendak Allah terhadap diri saya. Takhsis al-mumkinil aqli bi ba'dhi ma yajuz alaihi duna ba'dhin wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Sekarang contoh lainnya, kita berkumpul di tempat ini dengan jumlah sekian orang ini, dengan tempat seperti ini. Gambaran tempatnya ya begini, Masjid Al-Madinah dan seterusnya, gambarannya seperti ini. Di waktu ini, inilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak dijadikan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah di tempat lain, tidak dikehendaki oleh Allah di waktu yang lain, tapi di tempat ini, di waktu ini. Nah, inilah apa namanya? Takhsis al-mumkin al-aqli bi ba'dhi ma yajuz alaihi duna ba'dhi wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Nah, yang harus kita perhatikan cermat terkait masalah kudrah Allah ini, bahwa sifat kuasa Allah ini hanya terkait terhadap perkara mungkin akli. Makanya dalam definisinya tadi disebutkan takhsis al-mumkinil akli, takhsis penghususan. Dapat dipahami ini. Sehingga kudrah dan iradah Allah ini, dua ini, kudrah dan iradah Allah ini tidak terkait dengan perkara wajib akli dan tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Hanya terkait dengan apa? Jaiz akli. Dalam bait syairnya Syekh Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Qudrah dan irada ta'allaqa, terkait oleh keduanya, bil mumkinati, dengan segala perkara mungkin akli. Akhadtuqa, wahai pemilik ketakwaan. Artinya menyapa orang-orang muslim, wahai saudaraku, wahai orang-orang bertakwa, bahwa kudrah dan iradah Allah ta'alluqnya, terkaitnya hanya kepada perkara mungkin akli saja, tidak terkait dengan perkara wajib akli. Nah, wajib akli tadi apa? Perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Nah, sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara wajib akli ini. Oleh karena sifat kudrah Allah ini, sifat kudrah Allah ini, dia tugasnya adalah mengadakan dan meniadakan. Al-ijad wal-i'dam, mengadakan dan atau meniadakan. Nah, sementara perkara wajib akli itu adalah perkara yang tidak boleh tidak ada. Perkara wajib akli itu tidak boleh tidak ada. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah, misalkan ada orang berkata, dan ini perkataan menyesatkan, kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Nauzubillah, itu keyakinan kufur. Mengapa? Karena adanya Allah itu azaliyun abadi, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Dan sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara wajib akli. Adanya Allah itu wajib akli. Tadi wajib akli apa definisinya? Ma la yutasawwaru fil akli
adamuhu, yaitu perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Akal memustahilkan ketiadaannya, wajib adanya. Nah, dan sifat kudrah Allah tadi apa? Tugasnya mengadakan atau meniadakan, al-ijad atau al-i'dam, mengadakan atau meniadakan. Nah, karena itu sifat kudrah Allah ini tidak terkait dengan wajib akli, sehingga tidak boleh dikatakan kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain atau menciptakan zat yang maha suci sama seperti dirinya. Nauzubillah. Itu perkataan menyesatkan. Itu pertanyaan tidak boleh dijawab iya, tidak boleh jawab tidak. Kalau dijawab iya, maka berarti menetapkan kebaharuan bagi Allah. Padahal Allah adanya itu apa? Wajib akli. Paham tidak? Menjadikan Allah seperti mungkin akli atau jaiz akli jika dikatakan iya dalam jawabannya, makanya tidak boleh jawab iya. Paham ini? Juga tidak boleh dijawab tidak, sebab kalau dijawab tidak, maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Tetapi jawaban yang benar, kita katakan kepada dia, sifat kudrah Allah itu tidak terkait dengan perkara wajib akli. Paham tidak ini? Misalkan ada orang lagi bertanya, ini pertanyaan menyesatkan ini. Di beberapa kampus kadang diungkapkan oleh dosen, ditanyakan kepada mahasiswa, mahasiswanya bingung, dosennya pun sama bingungnya. Alhamdulillah. Mengatakan, ya tentu tidak semua dosen, tapi kalau kemudian dosen tidak memberikan jawaban yang tepat, jadinya mahasiswanya sesat, juga dosennya juga menyesatkan. Nauzubillah. Dia mengatakan apa? Kata dia, Allah Maha Kuasa, memiliki sifat kudrah atas segala sesuatu. Kalau begitu, kuasakah Allah menurutmu untuk menciptakan batu yang sangat besar hingga Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Nauzubillah. Itu pertanyaan menyesatkan. Itu pertanyaan apa? Menyesatkan. Tidak boleh dikatakan bagi Allah seperti itu. Yang kedua, terkait dengan hukum akal tadi adalah perkara mustahil akli. Sifat kudrah Allah tidak ta'alluq, tidak terkait dengan perkara mustahil akli ini. Contohnya seperti itu tadi, pertanyaan mengatakan kuasa Allah menciptakan batu yang sangat besar, lalu Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Nauzubillah. Pertanyaan begitu itu namanya menetapkan perkara mustahil akli. Nah, tadi definisi mustahil akli apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, yaitu perkara yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat diterima oleh akal akan keberadaannya. Jadi ini barang jangan diada-adakan. Akal tidak bisa menerima keberadaannya. Contohnya tadi seperti ada sekutu bagi Allah. Termasuk umpama ada orang yang bertanya demikian itu, kuasakah Allah menciptakan batu yang sangat besar lalu Allah sendiri tidak kuat mengangkatnya? Nauzubillah. Itu pertanyaan menyesatkan. Pertanyaan demikian itu sama juga dengan menetapkan perkara mustahil akli, padahal perkara mustahil akli itu perkara yang tidak boleh ada. Nah, maka pahamin definisi tadi itu, ma la yutasawwaru fil akli wujudu. Nah, jadi perkara mustahil akli itu tidak boleh diada-adakan. Karena itulah para ulama kita mengatakan sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli, sebagaimana tidak terkait dengan perkara wajib akli.
Karena itu tadi tugas sifat qudrah itu apa? Mengadakan dan atau meniadakan. Mengadakan atau meniadakan. Dengan sifat qudrahnya ini Allah mengadakan apa yang Dia kehendaki akan keberadaannya atau meniadakan apa yang ada. Misalkan kita nih jaiz akli atau mungkin akli semula tidak ada, kemudian sekarang ada. Nanti setelah ada sewaktu-waktu tidak ada, habis dari peredaran itu habis hidupnya, selesai, diterima. Karena itulah maka kita disebut dengan apa? Perkara mungkin akli. Nah, sifat qudrah Allah itu adalah asarnya, pengaruhnya antara mengadakan dan meniadakan. Nah, sementara perkara wajib akli itu adalah perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Karena itu tidak terkait dengan perkara wajib akli, tidak boleh dikatakan mengadakan bagi perkara wajib akli. Bagaimana katakan mengadakan bagi perkara wajib akli? Padahal wajib akli itu tidak boleh tidak ada. Paham tidak nih? Demikian pula tidak terkait dengan perkara mustahil akli, karena perkara mustahil akli itu perkara yang mustahil adanya. Keberadaannya itu tidak diterima oleh akal. Nonsen gitu, nihil, enggak ada. Nah, sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Nah, inilah pengertian daripada perkataan Syekh Ad-Dardir Al-Maliki dalam Al-Kharidatul Bahiyah, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Nah, jadi sifat qudrah sama dengan sifat iradah, ta'alluqnya, terkaitnya hanya terhadap perkara mungkin atau jaiz akli saja, tidak terkait dengan perkara wajib akli dan tidak terkait terhadap perkara mustahil akli. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi wa amma aydan wajiban wal mumtani' wa mislu dha kalamuhu falnattabi'. Nanti ada perbedaan antara sifat qudrah dan iradah terkait dari segi ta'alluqnya dengan sifat ilmu Allah, juga dengan sifat kalam Allah. Kalau sifat ilmu Allah terkait dengan tiga perkara hukum akal itu tadi. Ilmu Allah terkait dengan wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Artinya Allah dengan ilmunya mengetahui akan zatnya sendiri. Zat Allah artinya hakikat Allah, mengetahui akan sifat-sifatnya, yang itu adalah perkara wajib akli. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara mustahil. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui secara rinci terhadap perkara-perkara jaiz akli atau mungkin akli. Alam ini dengan segala isinya, serinci-rincinya, semua itu diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi baginya. Bahkan Allah mengetahui segala peristiwa sebelum kejadiannya. Nah, ini terkait dengan sifat ilmu. Jadi kalau sifat ilmu ta'alluqnya atau terkaitnya terhadap tiga perkara hukum akal ini. Tetapi kalau sifat qudrah Allah dan iradah Allah hanya terkait dengan apa? Jaiz akli saja. Ada perkataan yang juga menyesatkan. Tidak boleh ini dikatakan ini. Dalam bentuk pertanyaan, dia mengatakan Allah, kata dia, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalau Allah berkehendak untuk bertempat di atas sayap seekor nyamuk, maka Allah kuasa untuk itu. Mengapa kalian mengingkari Allah bertempat di atas arsy? Itu perkataan orang-orang musyabbihah mujassimah. Di zaman kita sekarang adalah orang-orang Wahabi, persis ngomongnya begitu. Mereka berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy.
Lalu mereka membantah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mereka membantah kita. Kata mereka apa? Mengapa kalian mengingkari Allah berada di atas arsy? Allah bertempat di sana, Allah berkuasa untuk itu. Jangankan untuk bertempat di atas arsy, bahkan kalau Allah berkehendak untuk bertempat di atas sayap seekor nyamuk, Allah Maha Kuasa karena Allah memiliki sifat qudrah. Ini orang tidak faham hukum akal. Sebab pertanyaan begitu itu sama juga dengan menetapkan perkara mustahil akli. Mustahil Allah bertempat karena Allah bukan benda. Jadi katakan kepada dia, pertanyaanmu itu adalah perkataan yang menetapkan perkara mustahil akli. Perkara mustahil akli itu tidak boleh diada-adakan. Makanya cara berpikir seperti itu namanya tidak tertib, karena tidak paham tiga hukum akal ini. Landasan tiga hukum akal ini harus paham. Kalau tidak paham nanti akan menetapkan perkara-perkara mustahil akli bagi Allah. Itu menjadi sesat. Karena kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Paham tidak? Nah, maka landasannya harus kuat. Fahami betul-betul tiga hukum akal ini. Tidak boleh dikatakan Allah kuasa untuk bertempat di atas sayap seekor nyamuk atau kuasa untuk masuk ke dalam botol. Nauzubillah. Perkataan begitu namanya perkara menetapkan mustahil akli. Itu perkataan menyesatkan. Tidak boleh nyatakan demikian karena itu perkara yang tidak dapat terima keberadaannya oleh akal. Dinafikan perkara demikian itu oleh akal. Nah, jadi fahami bahwa sifat kudrah Allah ta'alluqnya hanya kepada perkara jaiz akli saja, tidak terkait dengan wajib akli dan mustahil akli. Demikian pula dengan sifat iradah Allah. Sifat iradah Allah juga hanya terkait dengan perkara jaiz akli saja, tidak terkait dengan perkara wajib akli dan tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Wallahu a'lam bishawab.